Namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Nabi Muhammad hanyalah salah seorang di antara mereka yang peduli tentang urusan agama. Beliau menyerukan Islam kepada orang-orang yang beliau kenal dan mengenal beliau secara baik, yang diperkirakan akan menyambut secara positif. Namun, engkau yang memikul beban yang besar ini, mengapa engkau tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami, Ibroh, isi baca bareng buku Sirah, bersama mendalami Sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pecinta Sirah? Tak akan bosan kami mengajak, yuk belajar Sirah. Bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Episode kali ini akan kita buka dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah yang menandakan diangkatnya beliau sebagai Rasul, yakni surat Al-Mudzatsir ayat 1-7 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudzatsir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warujza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan, dan agungkanlah Rabb-mu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu, bersabarlah. Allahu Akbar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat sepintas lalu. Alangkah lembut sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengamalannya. Alangkah besar pengaruh goncangannya terhadap seisi alam dan menjadikan berbenturan satu dengan yang lain. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tablik. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia tidak mau tahu apa yang dilakukan manusia dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari dunia yang pada saat itu akan ada pembalasan. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hari yang mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia. Penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah semata. Selain itu, permulaan ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditujukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut, siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Seolah-olah dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup dengan tenang dan santai. Namun engkau yang memikul beban yang besar ini, mengapa engkau tidur-tiduran saja?
Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih telentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah, karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini, engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua itu. Sungguh, ini merupakan suatu perkataan yang serius dan menakutkan, yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit, dan setelah itu lebih dari 20 tahun beliau tidak pernah beristirahat atau diam. Tidak hidup hanya untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah, mengajak orang kepada Allah, memanggul beban yang berat di atas pundaknya, tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini, memikul beban kehidupan manusia, beban akidah, perjuangan dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama 20 tahun. Urusan demi urusan tidak pernah lekang selama itu. Sejak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapat beban kewajiban. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau. Periode dan tahapan dakwah. Seperti yang sudah diketahui bahwa Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan tekad membaja yang tidak bisa diguncang ujian dan kesulitan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan terbatas agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Generasi pertama Islam sudah merupakan hal yang lumrah jika yang pertama-tama dilakukan Rasulullah adalah menawarkan Islam kepada orang terdekat beliau, baik di lingkungan keluarga maupun sahabat karib. Beliau menyerukan Islam kepada orang-orang yang beliau kenal dan mengenal beliau secara baik, yang diperkirakan akan menyambut secara positif. Beliau mengenal objek dakwah pertama ini sebagai orang yang menyukai kebenaran dan kebaikan. Sementara mereka mengenal beliau sebagai sosok yang jujur dan solih. Mereka yang diseru ini langsung memenuhi ajakan beliau karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam, mereka ini termasuk bagian dari as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau, Zaid bin Haritsah al-Kalbi, anak paman beliau, Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, Abu Bakar As-Siddiq, kawan karib beliau. Mereka ini masuk Islam di hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak mulia dan terkenal. Para pemuka kaumnya suka mendatangi beliau. Mereka menyukainya karena beliau dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain.
Maka ia pun mulai mengajak orang-orang dari kabilahnya. Dipilihnya orang yang percaya kepadanya, yang kenal betul dengan dirinya dan termasuk kawan bergaulnya. Melalui dakwah Abu Bakar, masuk Islamlah orang-orang berikut ini: Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awwam al-Azadi, Abu Bakar bin Auf az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhri, Tol'ah bin Ubaidillah at-Taimi. Mereka itulah orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, generasi pertama dan cahaya Islam. Setelah itu, satu persatu orang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun pada saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan yang lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniawian, berisi ciri-ciri surga dan neraka. Keduanya seolah-olah tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada saat itu. Perintah untuk menunaikan sholat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam yang didasarkan pada perintah Allah pada surat Al-Mu'min ayat 55 yang artinya, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra, Nabi SAW sudah pernah sholat. Demikian pula para sahabat. Namun, ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Orang-orang Quraisy mendengar kabar secara tidak langsung. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara terbatas dan perorangan. Namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam itu sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli sebab mereka mengira bahwa Nabi Muhammad hanyalah salah seorang di antara mereka yang peduli tentang urusan agama, yang suka berbicara mengenai masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan oleh Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Amru bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah dilakukan secara terbatas dan perorangan. Selama jangka waktu itu telah terbentuk sekelompok orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah seperti ini terus dilakukan hingga akhirnya turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya secara terbuka, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Demikian pecinta sirah, Ibroh episode 11 kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.